Saya akan memaparkan daripada hasil tugas saya. Judul artikel saya yaitu Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Pendahuluan atau latar belakang. Di era serba canggih saat ini, kita dituntut untuk berpikir secara cepat dalam hal apapun, tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang. Dalam hal ini adalah pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Karena sukses atau tidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatas mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif, presiden maupun pemilihan umum kepala daerah, pelaksanaan pemilihan umum tersebut selalu terdapat pemilih pemula. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Tentu bukanlah hal mudah dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat atau rakyat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan, sampai faktor mata pencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tersebut dapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih, pemula, dan masyarakat secara umum. Adapun manfaat bagi siswa dan masyarakat luas adalah membentuk siswa dan masyarakat yang tahu dan paham akan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana siswa dan masyarakat dibekali dengan pengetahuan budaya politik dan diajarkan tentang bagaimana partisipasi seharusnya. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tentang konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui pendidikan kewarganegaraan di atas, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. Apa yang dimaksud dengan politik? Bagaimana definisi para ahli tentang budaya politik? Apa saja tipe-tipe budaya politik? Apa saja pendapat para ahli tentang pendidikan politik? Bagaimana bentuk dan proses pendidikan politik? Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik? Bagaimana bentuk partisipasi politik? Apa yang dimaksud dengan pemilih pemula dan apa saja teori perilaku pemilih? 3. Metode. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. 4. Hasil pembahasan. Pengertian politik. Politik memiliki makna cukup beragam. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang artinya negara kota, dan istilah polis ini berkembang konsep politis yang berarti warga negara dan konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Dari etimologis tersebut, politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan atau antar warga negara pada suatu negara kota. Budaya politik. Menurut J.A. Almond dan S. Verba 1991, budaya politik adalah sikap orientasi warga-warga terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. 1. Tipe-tipe budaya politik. A. Budaya politik parokia. Budaya politik ini terbatas pada suatu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. B. Budaya politik subjek. Menurut Muchar, Mas'ud, dan Colin McAndrews, budaya politik subjek menunjukkan pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang atau UU, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. C. Budaya politik partisipasi. Menurut Almond dan Verba, budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya di mana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik secara administratif. 2. Pendidikan politik. Menurut Gabriel Almond dalam Mas'ud 1986, pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasinya dalam sistem politiknya. 3. Bentuk dan proses pendidikan politik. Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Kafang 1998 itu terbagi atas 2 jenis, yaitu bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi, di mana kegiatan
atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non-politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus. Bentuk dan proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu atau termasuk pemilu dan perangkat-perangkat. 4. Partisipasi politik. Secara etimologi, kata partisipasi berasal dari kata lain pars dan capere. Pars berarti bagian-bagian dan capere berarti mengambil atau ikut serta. Jadi diartikan partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian. 5. Bentuk partisipasi politik. Menurut Mas'ud dan Andreas 1986, partisipasi politik terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu partisipasi politik secara konvensional dan partisipasi politik secara non-konvensional. 6. Pemilih pemula. Pemilih di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. 7. Teori perilaku pemilih. Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan 3 pendekatan, antara lain pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. 5. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum dituntut untuk melek terhadap politik agar dapat berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, maka diperlukan pendidikan politik sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah bagi pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan usia minimal 17 tahun atau sudah atau pernah kawin serta baru pertama kali mendapatkan hak suara pada saat pemilu dilaksanakannya. Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan 3 pendekatan, antara lain pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan irasional. 2. Saran. Dalam pembahasan ini, semoga materi-materi yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, dan dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, para pembaca dapat memberikan saran, pendapat, atau masukan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kata-kata dalam penulisan atau dalam pemaparan, mohon untuk dimaklumi.